Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 9? Mudah-mudahan semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baiklah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari mengenai perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajarannya, satu, menyebutkan pengertian perubahan sosial budaya. Kedua, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ketiga, mengidentifikasi penyebab perubahan sosial budaya. Keempat, membedakan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Pernahkah kalian memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggal kalian? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu. Sama halnya seperti gambar di depan kalian. Coba amati gambar di depan kalian. Perbedaan kondisi apa yang dapat kamu lihat dari gambar tersebut? Dalam gambar tersebut menunjukkan keadaan bangsa Indonesia ketika terjadi penjajahan, proklamasi kemerdekaan, pembangunan yang semakin berkembang sampai dengan keadaan di mana kebebasan berbicara mulai diundangkan dan kemudian berdampak pada banyak terjadi demonstrasi. Nah, contoh untuk sekarang yang bisa kalian lihat atau kalian alami sendiri, dulu ketika berbelanja harus datang langsung ke tempatnya. Tapi sekarang kita mau belanja bisa dilakukan secara online. Jadi nggak mesti datang langsung. Kita tinggal memesan bisa lewat HP ataupun laptop yang mempunyai internet. Lalu apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Menurut pendapat para ahli, seperti Samuel Koenig menjelaskan bahwa perubahan sosial budaya menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia, bisa disebabkan ekstern maupun intern. Ada di LKS IPS halaman 42. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial budaya adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Berikutnya menurut Max Weber, perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru dan berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan, perubahan sosial budaya adalah perubahan unsur-unsur atau struktur sosial dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain. Ciri-ciri perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat dapat diketahui berdasarkan ciri-cirinya, yaitu setiap masyarakat mengalami perubahan. Perubahan sosial berlangsung secara terus-menerus. Perubahan sosial selalu diikuti perubahan-perubahan sosial lainnya. Perubahan sosial yang terlalu cepat menyebabkan adanya disintegrasi atau perpecahan. Perubahan sosial dapat berlangsung pada bidang material dan imaterial. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah menurut waktu. Waktu dibagi lagi menjadi 2, yaitu revolusi dan evolusi. Yang kedua, pengaruhnya. Pengaruhnya dibagi lagi menjadi 2, besar dan kecil. Ketiga, perencanaannya, direncanakan dan tidak direncanakan. Yang keempat, hasilnya, kemajuan, progres, dan kemunduran atau regres. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan dilihat dari waktunya, dibagi menjadi 2. Satu, evolusi atau lambat. Artinya, proses perubahan yang terjadi secara lambat dan bertahap. Contohnya adalah kehidupan manusia primitif. Perubahan terjadi secara lambat mulai dari masa berburu, meramu, dan mengumpulkan makanan. Coba kamu cari lain contoh perubahan dilihat dari waktunya yang evolusi. Kedua, revolusi. Artinya, perubahan yang terjadi secara cepat dan merubah dasar atau sendi-sendi pokok yang terdapat dalam sistem kehidupan masyarakat seperti perekonomian, politik, dan ideologi bangsa.
Adanya revolusi ini disebabkan oleh adanya keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang mampu mengarahkan masyarakat, adanya momentum untuk melaksanakan revolusi, adanya tujuan gerakan yang jelas dan dapat ditunjukkan kepada rakyat. Kemampuan pemimpin dalam menampung, merumuskan, serta menegaskan rasa tidak puas masyarakat dan keinginan-keinginan yang diharapkan untuk dijadikan program dan arah gerakan revolusi. Contohnya adalah revolusi industri, revolusi pemerintahan Indonesia pada tahun 1998 karena rakyat menginginkan adanya perubahan sistem pemerintahan secara menyeluruh dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Yang B, perubahan dilihat dari pengaruhnya juga ada dua. Yang pertama adalah kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya adalah model rambut atau gaya berpakaian. Itu tergantung selera masing-masing masyarakat. Yang kedua adalah pengaruh besar. Perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh berarti bagi masyarakat. Contohnya adalah dampak industrialisasi dan dampak ledakan penduduk. Itu kan berpengaruh ya bagi pola kehidupan masyarakat. C. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Ada dua. Satu, perubahan yang direncanakan. Artinya perubahan ini dikehendaki, direncanakan oleh pihak-pihak masyarakat yang menginginkan perubahan. Nah, pihak-pihak yang melakukan perubahan ini disebut dengan agent of change. Contohnya pembangunan jalan, pembangunan sekolah, penerapan teknologi dalam kegiatan pendidikan, penerapan buku sekolah elektronik. Kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan ini biasanya di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan biasanya menimbulkan dampak-dampak sosial yang tidak diinginkan. Contohnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami. Berikutnya ada juga coronavirus, yaitu virus yang menyebabkan penyakit di seluruh masyarakat dunia. Di sini ada gambar mesin traktor. Mesin traktor ini merupakan perubahan yang direncanakan karena untuk menghemat biaya, tenaga, waktu bagi para petani. Tapi ada dampak yang tidak direncanakan, yaitu para petani kehilangan pekerjaannya karena tenaganya digantikan oleh tenaga mesin dan hilangnya nilai-nilai kegotong royongan bagi masyarakat petani dalam mengolah lahan pertaniannya. D. Perubahan dilihat dari hasilnya. Satu, kemajuan atau progres. Perubahan ini sangat diharapkan oleh masyarakat dan menguntungkan masyarakat. Contohnya adalah kemajuan di bidang ilmu komunikasi, teknologi, dan transportasi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kedua, kemunduran atau regres. Majunya tingkat teknologi sangat diharapkan oleh manusia, tapi bisa mengalami kemunduran apabila terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut. Contohnya adalah penggunaan situs internet yang mengakibatkan tindak kejahatan. Kamu perhatikan gambar di depan kamu, ataupun misalnya kalian mempunyai HP atau laptop dan internet digunakan untuk komunikasi dan untuk belajar. Nah, tapi kebanyakan sekarang digunakan untuk bermain game sepanjang hari sehingga melupakan belajarnya. Lebih banyak waktunya untuk bermain game sehingga itu menimbulkan perubahan sosial budaya kemunduran. Faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Apa sih faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya? Sekarang kita bahas satu persatu faktor penyebabnya. Faktor penyebab itu ada internal dan eksternal. Internal itu artinya yang terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama adalah dinamika penduduk. Dinamika itu adalah pertambahan dan penurunan jumlah penduduk. Yang kedua, adanya inovasi atau penemuan-penemuan baru. Bisa bersifat baru, discovery, ataupun yang bersifat lama tapi menjadi baru, inovasi. Yang ketiga adalah konflik.
Yang keempat, terjadi pemberontakan ataupun revolusi. Contohnya revolusi Rusia, Mesir, ya. Berikutnya adalah faktor penyebab eksternal. Artinya adanya sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat. Antara lain perubahan lingkungan alam sekitar. Perubahan lingkungan alam sekitar bisa disebabkan oleh faktor manusia dan faktor alam dan berakibat pada banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami. Ataupun sekarang perubahan yang disebabkan oleh adanya coronavirus yang menyebabkan penyakit di seluruh dunia. Yang kedua adalah peperangan. Adanya peperangan, baik perang saudara maupun perang antar negara, dapat menyebabkan perubahan karena pihak yang menang biasanya akan memaksakan ideologi dan kebudayaannya kepada pihak yang kalah. Yang berikutnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Bertemunya dua kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan perubahan. Jika pengaruh suatu kebudayaan dapat diterima tanpa paksaan, maka disebut dengan demonstration effect. Jika pengaruh suatu kebudayaan saling menolak, maka disebut cultural animosity. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya, antara lain difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, milenarisme. Baiklah, saya akan jelaskan mengenai apa itu difusi sampai milenarisme. Lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lain sebagai berikut. A. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Difusi dapat dengan mudah tersebar ketika masyarakat itu terbuka dengan dunia luar. Contohnya, pada masyarakat tani tradisional, pengolahan lahan pertanian masih menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia. Mereka kemudian mengenal mesin traktor yang ternyata lebih praktis dan lebih cepat dalam mengolah lahan. B. Akulturasi. Akulturasi terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Contoh ketika berkembang musik rap dari negara asing bertemu dan digabungkan dengan bahasa Jawa, maka terciptalah akulturasi musik rap dengan bahasa Jawa. Percampuran bentuk bangunan antara agama Hindu dan Islam yang diwujudkan dalam bentuk masjid. Asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. Dapatkah kamu memberikan contoh asimilasi? D. Penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat, baik secara damai ataupun paksaan. Contohnya, masuknya unsur agama atau pemaksaan kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah. Invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Contohnya adalah penjajahan bangsa Belanda terhadap Indonesia. F. Milenarisme, yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Masyarakat pedalaman yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ini tidak bisa mengolah sumber daya alam itu karena telah dieksploitasi orang asing dan sekarang berusaha untuk bisa mengolah kekayaan alam mereka sendiri. Faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Faktor pendorong perubahan sosial budaya antara lain A. Adanya kontak dengan kebudayaan lain.
Kontak dengan kebudayaan lain dapat menyebabkan manusia saling berinteraksi dan menghasilkan penemuan-penemuan baru, baik berasal dari kebudayaan asing maupun perpaduan antara budaya asing dengan budaya sendiri. Proses tersebut dapat mendorong pertumbuhan suatu kebudayaan dan memperkaya kebudayaan yang ada. B. Sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama membuka pikiran dan membiasakan berpola pikir ilmiah, rasional, dan objektif. Hal ini akan memberikan kemampuan manusia untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya dapat memenuhi perkembangan zaman atau tidak. C. Sikap menghargai hasil karya orang lain. Penghargaan terhadap hasil karya seseorang akan mendorong seseorang untuk berkarya lebih baik lagi dan semakin terpacu untuk menghasilkan karya-karya yang lain. D. Toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. Penyimpangan sosial sejauh tidak melanggar atau merupakan tindak pidana dapat merupakan cikal bakal terjadinya perubahan sosial budaya. Oleh karena itu, toleransi dapat diberikan agar semakin tercipta hal-hal baru yang kreatif. Sistem terbuka masyarakat. Sistem terbuka memungkinkan adanya gerak sosial vertikal atau horizontal yang lebih luas kepada anggota masyarakat. Masyarakat tidak lagi mempermasalahkan status sosial dalam menjalin hubungan dengan sesamanya. Hal ini membuka kesempatan kepada para individu untuk dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Heterogenitas penduduk. Di dalam masyarakat heterogen yang mempunyai latar belakang budaya, ras, dan ideologi yang berbeda, akan mudah terjadi pertentangan. Keadaan demikian merupakan pendorong terjadinya perubahan-perubahan baru masyarakat dalam upaya untuk mencapai keselarasan sosial. G. Orientasi ke masa depan. Pemikiran yang selalu berorientasi ke masa depan akan membuat masyarakat selalu berpikir maju dan mendorong terjadinya penemuan-penemuan baru yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu sehingga menimbulkan reaksi berupa perlawanan, pertentangan, dan gerakan revolusi untuk mengubahnya. I. Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Ikhtiar harus selalu dilakukan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Faktor penghambat perubahan sosial budaya antara lain A. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kehidupan terasing menyebabkan suatu masyarakat tidak mengetahui perkembangan-perkembangan yang telah terjadi. B. Terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini dapat dikarenakan karena kehidupan masyarakat yang terasing, tertutup, contohnya adalah masyarakat pedalaman, ataupun masyarakat yang masih di bawah pengaruh penjajah. Yang C, sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Sikap yang mengagung-agungkan tradisi dari masa lampau dapat membuat terlena dan sulit menerima kemajuan dan perubahan zaman. D, rasa takut terjadinya kegoyahan pada integritas kebudayaan. Integrasi kebudayaan seringkali terjadi tidak sempurna. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan menggoyahkan pola kehidupan atau kehidupan yang telah ada. E, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Organisasi sosial yang mengenal sistem lapisan strata akan menghambat terjadinya perubahan. Golongan masyarakat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi tentunya akan mempertahankan statusnya tersebut. F. Adanya sikap tertutup dan prasangka terhadap hal baru atau asing, sehingga mereka mencurigai semua hal yang berasal dari barat ataupun dari luar masyarakat. G. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Setiap usaha perubahan pada unsur kebudayaan rohania biasa diartikan sebagai usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang sudah menjadi dasar integrasi masyarakat tersebut. H. Adat istiadat. Adat istiadat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adakala adat kebiasaan begitu kuat sehingga sulit untuk dirubah. Berikutnya adalah I. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Jadi cenderung masyarakat yang mempunyai pandangan pesimis. Mereka menerima kehidupan apa adanya dengan dalih suatu kehidupan telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga pemikiran semacam ini tidak akan memacu perkembangan kehidupan manusia. Baiklah anak-anak kelas 9, sampai di sini dulu pembahasan untuk materi perubahan sosial budaya. Minggu depan kita masih melanjutkan materi perubahan sosial budaya dengan submateri yang berbeda. Dibaca lagi LKS IPS-nya supaya kalian lebih paham dan boleh ditonton berulang-ulang videonya.
dan nanti akan saya berikan latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.